Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosa Roisma dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, semester 4, kelas 4A, NIM 20. Di sini saya akan menjelaskan mind mapping pendidikan inklusif yang telah saya buat. Sebelum adanya penyelenggaraan pendidikan inklusif, ada penyelenggaraan pendidikan segregatif dan pendidikan integratif. Yang pertama, membahas tentang pendidikan segregatif. Pendidikan segregatif adalah pendidikan dengan mengelompokkan anak berkebutuhan khusus atau biasa disebut dengan ABK ke dalam sekolah khusus yang penyelenggaraannya itu terpisah dari anak normal pada umumnya. Di Indonesia, bentuk sekolah segregatif ini menjadi dua jenis. Yang pertama itu dari jenis kelainan anak. Itu ada 5. Yang pertama, SLBA, sekolah luar biasa untuk anak penyandang tunanetra. SLBB untuk penyandang tunarungu, SLBC untuk tunagrahita, SLBD untuk tunadaksa, dan SLBE untuk tunalaras. Yang kedua itu dari jenjang pendidikan, itu ada 4. Yang pertama, TKLB, Taman Kanak-kanak Luar Biasa, SDLB, Sekolah Dasar Luar Biasa, SMPLB, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, dan SMALB atau Sekolah Menengah Atas Luar Biasa. Kelebihan dari pendidikan segregatif ini, kelebihannya itu yang pertama menimbulkan rasa ketenangan bagi anak berkebutuhan khusus. Yang kedua, komunikasi yang dijalankan itu lancar dan mudah. Yang ketiga, mata pelajarannya itu khusus sesuai dengan kondisi dan kebutuhan ABK. Yang keempat itu sarana dan prasarananya itu sesuai. Kelemahan dari pendidikan segregatif ini itu yang pertama, sosialisasinya itu terbatas. Yang kedua, penyelenggaraan pendidikannya itu relatif mahal. Yang ketiga, dapat menimbulkan disintegrasi atau perpecahan. Yang keempat itu egoistik yang dapat menimbulkan kesenjangan dalam pendidikan. Yang kedua adalah pendidikan integratif. Pendidikan integratif ini adalah sistem pendidikannya itu dengan mengelompokkan anak berkebutuhan khusus dengan anak normal pada umumnya pada satu sekolahan yang sama, tetapi fokusnya masih pada anak. Maksudnya fokusnya itu masih pada anak yang digabungkan atau dikelompokkan menjadi satu dalam satu sekolah yang sama tanpa memperhatikan sistem pelaksanaan pendidikannya. Selanjutnya itu kelebihan dari pendidikan integratif. Pendidikan integratif ini kelebihannya yang pertama, anak ABK itu dapat belajar bersama-sama dengan anak normal pada umumnya. Yang kedua, menciptakan suasana kompetitif bagi anak ABK karena dalam sekolah pendidikan integratif ini lebih cenderung mempunyai banyak teman. Yang ketiga itu dapat membangun tingkat percaya diri anak ABK itu lebih baik. Yang keempat, anak ABK itu dapat sekolah di mana saja tanpa harus sekolah di sekolah khusus. Sedangkan kelemahan dari pendidikan integratif ini itu ABK harus menyesuaikan diri dengan pembelajaran dan kurikulum yang ada. Menurut saya ini sangat menyulitkan bagi anak ABK. Misal, ada pembelajaran menggambar dengan hambatan penglihatan, maka
siswa ABK itu tidak dapat mengikuti pembelajaran menggambar. Tetapi dengan pembelajaran ini wajib dan kurikulumnya itu sangat ketat dan tidak fleksibel, maka guru dan siswa itu tidak dapat melakukan adaptasi atau substitusi. Maksudnya itu menggantikan mata pelajaran tersebut dengan tugas lain yang memiliki kompetensi yang sama. Selanjutnya, pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif hampir sama dengan pendidikan integratif, yaitu menggabungkan anak ABK, anak berkebutuhan khusus, dengan anak normal pada umumnya dalam satu sekolahan yang sama, tetapi fokusnya itu tidak hanya pada anak saja, fokusnya pada semua aspek, dan sistem pelaksanaan pendidikannya itu sangat diperhatikan dalam pendidikan inklusif ini. Tujuan adanya pendidikan inklusif ini itu yang pertama, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua anak termasuk anak ABK dalam mendapatkan pendidikan sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua, mempercepat program wajib belajar pendidikan dasar. Yang ketiga itu meningkatkan mutu pendidikan. Yang keempat, menciptakan sistem pendidikan yang menghargai keanekaragaman, tidak diskriminatif, dan ramah terhadap pembelajaran. Serta yang kelima itu adanya pendidikan inklusif ini dapat mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 32 ayat 1 dan ayat 2. Selanjutnya membahas tentang apa sih persamaan dari pendidikan segregatif, pendidikan integratif, dan pendidikan inklusif. Pendidikan ini sama-sama membahas tentang anak berkebutuhan khusus atau ABK. Sedangkan ABK tersendiri itu diklasifikasikan menjadi 10 macam. Yang pertama itu anak berkebutuhan khusus tunalaras atau anak berkebutuhan khusus dengan gangguan emosional atau gangguan perilaku. Karakteristiknya itu yang pertama, anak tersebut memiliki hambatan dalam belajar, tetapi bukan karena faktor intelektual maupun faktor kesehatan. Yang kedua, tidak dapat menjalin hubungan baik dengan teman maupun guru. Yang ketiga itu selalu dalam keadaan yang tidak menggembirakan atau depresi. Anak berkebutuhan khusus dengan gangguan emosional atau perilaku ini dapat diidentifikasi melalui beberapa indikasi. Yang pertama itu bersikap membangkang, mudah terangsang emosinya. Yang ketiga itu sering melakukan tindakan agresif. Yang keempat, sering melakukan tindakan dalam melanggar norma. Yang kedua itu anak berkebutuhan khusus tunadaksa atau gangguan motorik, atau bisa dikenal dengan gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan dan struktur tulang yang bersifat bawaan. Yang ketiga adalah ABK tunanetra atau anak berkebutuhan khusus dengan gangguan penglihatan. Ini diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama itu buta total, dan yang kedua itu low vision atau yang rendah, masih dapat melihat. Identifikasi ABK dengan gangguan penglihatan itu yang pertama itu tidak dapat melihat. Yang kedua, tidak dapat mengenali orang dengan jarak 6 meter. Terus terdapat kerusakan yang nyata terhadap bola matanya. Yang keempat itu sering meraba-raba, dan ketika berjalan itu sering tersandung. Yang keempat itu anak berkebutuhan tunarungu atau gangguan pendengaran. Itu identifikasinya tidak dapat mendengar, terus dalam berkomunikasi sering menggunakan bahasa-bahasa isyarat. Ketika diajak berbicara itu tidak tanggap, dan ucapannya itu kurang jelas. Yang kelima adalah anak berkebutuhan khusus tunagrahita. Maksudnya itu anak yang memiliki kecerdasan di bawah rata-rata. Ini diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama itu tunagrahita ringan itu dengan IQ 51 sampai 70. Tunagrahita sedang itu 36 sampai 51.
berat itu 20-35, sedangkan sangat berat itu di bawah 20. Yang keenam adalah anak berkebutuhan khusus kesulitan belajar. Ini ada 3 macam. Yang pertama itu disleksia, disgrafia, dan diskalkulia. Yang pertama itu disleksia. Disleksia adalah kesulitan membaca. Ciri-cirinya itu kesulitan dalam membedakan bentuk, sulit memahami isi bacaan, dan sering salah dalam membaca. Yang kedua adalah disgrafia. Disgrafia adalah kesulitan dalam menulis. Ciri-cirinya itu yang pertama lambat ketika menyalin tulisan, sering salah dalam menulis, dan menulis dengan posisi huruf yang terbalik. Yang ketiga adalah diskalkulia atau kesulitan dalam menghitung. Ciri-cirinya itu yang pertama sulit membedakan tanda penjumlahan, pengurangan, pembagian atau yang lainnya. Yang kedua sulit membedakan angka. Yang ketiga itu sulit mengoperasikan hitungan. Yang ketujuh adalah ABK, lamban belajar atau slow learner. Ini adalah anak yang memiliki posisi intelektual sedikit di bawah normal, tetapi belum termasuk dalam tunagrahita. Faktor penyebab terjadinya anak lamban belajar ini ada 2, ada faktor internal itu dari faktor genetik dan faktor eksternal itu dari lingkungan. Yang ke-8 adalah anak berkebutuhan khusus cerdas istimewa atau bakat istimewa. Ciri-cirinya itu ada 4. Yang pertama lancar berbahasa, yang kedua rasa ingin tahu yang tinggi, yang ketiga berpikir logis dan kritis, yang keempat itu daya imajinasinya tinggi. Kelemahan dari anak berkebutuhan khusus cerdas istimewa ini itu yang pertama kurang menyesuaikan diri dengan lingkungan, terus adanya masalah terhadap hubungan pertemanan. Yang ke-9 adalah anak berkebutuhan khusus autis atau anak yang memiliki gangguan komunikasi. Karakteristiknya itu yang pertama tidak terjadi perkembangan bahasa wicara, yang kedua itu menggunakan bahasa yang berulang-ulang dan tidak bermakna, yang ketiga itu tidak mampu bermain peran dan tidak memiliki kemampuan spontanitas. Ini itu disebabkan karena adanya kelainan terhadap sistem saraf anak. Yang ke-10 adalah anak berkebutuhan khusus ADD atau ADHD, Attention Deficit Disorder, atau gangguan pada otak anak, bisa dikenal dengan anak yang hiperaktif. Dalam mengenali gangguan ini itu ada 3. Yang pertama adalah dari kurang perhatian. Kurang perhatian ini itu dia itu disorganisasi. Jika memiliki masalah itu tidak diselesaikan, dan jika diajak berbicara itu tidak memperhatikan. Yang kedua itu impulsif. Impulsif itu keputusan yang datang secara tiba-tiba tanpa memperhatikan bahaya jangka panjangnya. Yang ketiga itu hiperaktif. Hiperaktif itu adalah bergerak secara terus-menerus. Kita kembali lagi pada pendidikan inklusif. Itu pusat perhatiannya itu ada 2, dari penyelenggaraan pendidikan inklusif dan kekuatan pendidikan inklusif. Yang pertama itu tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif. Itu ada 7 poin penting. Yang pertama itu strategi penyelenggaraannya. Strategi penyelenggaraannya ini itu dengan memungkinkan semua anak itu berpartisipasi dalam kegiatan reguler di kelas tanpa membedakan kelainan, ras maupun karakteristik lainnya, dan pelaksanaan pembelajarannya itu sesuai dengan kebutuhan anak. Poin kedua adalah sistem penyelenggaraan. Sistem penyelenggaraannya itu anak ABK belajar di sekolah dan di kelas yang sama dengan teman seusianya. Poin ketiga adalah identifikasi dan asesmen ABK. Ini adalah proses pendeteksian dini anak berkebutuhan khusus.
Biasanya itu dilakukan pada tahap awal anak itu mau masuk ke sekolah atau pendidikan inklusif. Poin keempat adalah guru pendamping khusus atau dikenal dengan GPK. GPK ini adalah guru khusus untuk mendampingi anak berkebutuhan khusus dalam mengikuti pembelajaran pendidikan inklusif, serta guru ini adalah orang yang memberikan program perencanaan individual pada ABK. Poin selanjutnya adalah PPI. PPI adalah program perencanaan individual yang diberikan oleh GPK kepada ABK. Biasanya PPI ini diberikan dengan memberikan jam tambahan kepada anak berkebutuhan khusus. Yang terakhir adalah evaluasi pembelajaran. Dalam evaluasi pembelajaran ini, guru itu menilai kemampuan yang telah dimiliki anak setelah melakukan pembelajaran. Setelah itu, guru juga dapat mengetahui apakah pembelajarannya itu sudah mencapai tujuan yang diinginkan atau belum. Yang kedua adalah kekuatan pendidikan inklusif. Kekuatannya ini ada 4 poin. Poin pertama itu pembelajaran. Pembelajarannya itu yang pertama adalah pembelajaran partisipatif. Itu peserta didik secara individual itu aktif dalam pembelajaran. Yang kedua adalah pembelajaran kolaboratif. Pembelajaran kolaboratif ini adalah peserta didik itu dikelompok-kelompokkan dalam pelaksanaan pembelajarannya. Poin yang kedua adalah pusat layanan klinis. Jadi pusat layanan klinis ini itu pendidikan inklusif memberikan layanan kepada ABK sesuai dengan gangguannya. Poin ketiga itu adalah partisipasi dari orang tua. Partisipasi orang tua ini dapat menunjang keberhasilan pendidikan yang dilaksanakan oleh anak secara optimal. Yang keempat adalah sistem dukung. Sistem dukung ini adalah pemenuhan akses dan mutu pendidikan inklusif. Ini ada 2, itu dari sekolah dan pemerintah. Kalau dari sekolah itu menyediakan wadah profesional guru dan persetujuan dari kepala sekolah, pengawas sekolah, begitu. Kalau dari pemerintah itu dengan mengeluarkan kebijakan. Oke, itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.